Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Anda semuanya dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Prodiakon Alusius Gonzaga Markus Parnoswito dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Boyolali. Dalam renungan hari ini pada hari Jumat tanggal 13 Februari tahun 2026. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Allah hari ini kita akan belajar dari kitab suci dari bacaan pertama yang diambil dari Raja-Raja 11 ya, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-29 sampai 32, hanya 4 ayat saja. Ini sebetulnya adalah kisah sambungan dari bacaan hari yang kemarin ya di tanggal 12, yakni mengenai kemarin Allah murka kepada sikap Salomo yang berpaling dari Allah dan kepada Allah lain, dan hari ini pun adalah bagian dari terusannya, yakni Allah mulai mengambil langkah atau eksekusi keputusan gitu ya, dari keputusan Allah yang kecewa terhadap akhir hidup Salomo yang mendukakan hati Allah ya. Ia menyembah Allah-Allah lain, yakni Allah-Allah yang dibawa oleh para istri-istri atau 700 istri daripada Raja Salomo ini, saudara. Dan kemudian kita juga akan belajar mengenai kisah mukjizat Tuhan di masa yang jauh berbeda, yakni di masa Perjanjian Baru, di masa Yesus hadir di tengah-tengah manusia sebagai jelmaan Allah di tengah kita para manusia yang berdosa, yang selalu menjadi tabib ajaib, menjadi penyembuh ya, menjadi penuntun, pewarta kerajaan Allah bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Dan di sini kita belajar dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai 37, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan keluar dari kota Tirus, saudara, dan menuju ke Galilea melewati Sidon, saudara. Dan di tengah Sidon itu ada daerah namanya Dekapolis, dan di situ Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap mulutnya tidak bisa berbicara. Mari kita menyimak dari Perjanjian Lama lebih dulu, dan kita akan belajar sedikit dari sana. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu Allah memulai eksekusi dari penghakimannya kepada Salomo dan kepada bangsa Israel, yakni kita baca pada dari ayat 29, berkata demikian firman Allah. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Yerobeam ini adalah abdi Salomo ya, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ayat 30, Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Nah, saudara, dari ayat ini, saudara, Allah ingin menunjukkan kuasanya, yakni dimulainya bahwa Yerusalem ya, kerajaan Israel, bangsa Israel ya, kerajaan Yerusalem ini akan dipecah menjadi 12, dan yang 10 sukunya, saudara, 10 sukunya ini akan diberikan kepada Yerobeam, yakni hamba daripada Salomo, dan yang dua ini, yang satu tidak dijelaskan, namun yang satu ini akan tetap setia kepada keluarga Daud. Nah, sejak saat itulah perpecahan di bangsa Israel terjadi, sehingga perang saudara gitu ya. Bahkan dikisahkan berkali-kali karena kecemburuan daripada Salomo ini, ia berusaha berkali-kali untuk membunuh Yerobeam hambanya itu, karena dia menerima pewahyuan dari Nabi Ahia dari Allah melalui Nabi Ahia ini bahwa akan jatuh kepada Yerobeam kekuasaan Israel. Namun masih ada satu suku yang dipertahankan untuk setia kepada bangsa Israel ya, dalam artian adalah keluarga Daud, maaf ya, dalam keluarga Daud, yakni adalah keturunan Daud yang sampai hari ini lalu melahirkan Bunda Maria dan juga Yusuf, dan kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Nah, maka tidak heran sejak saat itu bangsa Israel selalu memberontak kepada keluarga Daud, saudara ya. Keluarga Daud ini kepada Salomo dan kepada Yesus, sampai kepada Yesus, keturunan Yesus hari ini, saudara ya, masih bermusuhan. Maka tidak heran kalau bangsa suku kaum Yahudi ini banyak yang menolak dan konfrontatif gitu ya, atau tidak setuju, tidak suka dan menolak hadirnya Yesus kepada bangsa mereka. Jadi mereka masih menanti-nantikan Mesias yang lain hingga hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar. Nah, kalau kita mengacu pada bacaan firman Allah hari ini, kisahnya begitu panjang, saudara, bahwa kesalahan seorang ayah itu, perbuatan dosa itu ternyata diwariskan kepada anak.
Dulu Daud pernah jatuh di dalam dosa, yakni dia jatuh kepada seorang perempuan cantik yang bernama Batsheba. Dan Batsheba ini bukan seorang gadis, melainkan ini adalah istri dari Panglima Uria ya. Panglima Uria ini adalah salah satu panglima tertinggi yang paling hebat ya, paling jago berperang, membantu Daud sejak dari masih muda sampai dia menjadi raja kedua di Israel setelah Raja Saul, saudara ya. Namun oleh karena dosa, oleh karena hawa nafsu yang tidak terbendung, ketika Daud ini di atas balkon rumah ya, balkon kerajaan istana gitu, dia melihat di sisi lain ya, di seberang sana itu adalah rumah Panglima Uria dan istrinya Uria yang bernama Batsheba ini sedang telanjang kan, sedang mandi ya. Saat itu juga Daud menjadi bernafsu gitu saudara, dan menyuruh hambanya untuk memanggil Batsheba ke istananya. Dan malam hari itu juga Daud meniduri Batsheba. Akhir kata menjadi hamil, dan dia bingung dan dosa memunculkan dosa. Dia merekayasa berbagai macam cara supaya Panglima Uria ini pulang dari medan perang, untuk pulang dan beristirahat dengan harapan dia meniduri istrinya Batsheba, dan supaya tidak diketahui bahwa Batsheba ini hamil dari Daud, namun seolah-olah hamil oleh karena Panglima Uria. Namun itu tidak bisa terjadi. Panglima Uria selalu menolak, karena mana bisa tuanku, aku pulang beristirahat di rumah, bersenang-senang dengan istriku, sementara para prajuritku bertempur di medan perang yang berat melawan para musuh-musuh kerajaan, saudara. Dan akhirnya dari peristiwa itu Daud melakukan dosa lebih parah, yaitu pembunuhan terhadap Panglima Uria. Bayangkan saudara, orang yang setia membantu mengangkat dia menjadi raja dari orang biasa yang selalu melawan peperangan bangsa-bangsa lain, terutama adalah kaum Filistin pada masa itu, kemudian dibunuh oleh karena dosanya Daud. Jadi dosanya Daud ini bertumbuk. Nah, sampai di situ saudara, Daud jatuh dalam dosa perempuan. Ternyata Salomo anaknya ini juga jatuh oleh karena perempuan, namun lebih ekstrim lagi. Jadi dia jatuh kepada istri-istri yang sangat banyak sekali, jumlahnya 700 dari bangsa-bangsa asing. Sedangkan pada saat bait Allah selesai dibangun ya oleh Raja Salomo ini, Tuhan sangat berkenan. Lalu Tuhan berkata, apa yang kau minta daripada aku akan kuberikan kepadamu Salomo. Dan Salomo meminta hikmat, kebijaksanaan, dan diberikan kepada Salomo sehingga ia menjadi raja termasyhur. Dan di masa pemerintahan Raja Salomo tidak pernah ada perongrongan kekuasaan, tidak ada musuh, tidak ada peperangan, bangsa menjadi makmur, termasyhur, tidak ada kekeringan panjang, sehingga berlimpah-limpah dengan kemakmuran dan kesuburan yang ada di kerajaan Israel pada waktu itu, saudara. Namun karena dosa, ia lalu berpaling kepada Allah-Allah lain, yakni Allahnya para istri daripada Salomo ini, saudara. Dan disitulah kita melihat bahwa dosa Daud yang dilakukan pada masa itu kepada Batsheba, jatuh pada perempuan, ternyata Salomo juga melakukan kejatuhan yang sama, bahkan lebih gila dan lebih ekstrim. Salomo tidak hanya jatuh kepada banyak wanita, namun dia juga berpaling daripada ketetapan Allah gitu. Allah sebenarnya sudah berbaik hati. Salomo boleh nikah banyak, boleh punya istri banyak, asal dari bangsa keturunan Israel, jangan ngambil dari orang-orang asing. Namun Salomo rupanya tenggelam ya dalam kenikmatan duniawi, gemerlapnya harta, kekayaan yang melimpah, saudara, kehormatan yang tinggi, hikmat yang diakui seluruh dunia, dan dia menyukai banyak sekali wanita. Dari situ ia terbuai dalam kenikmatan duniawi dan kedagingan, sehingga dia mengkoleksi 1000 wanita, saudara. Dari situ hatinya berpaling, tidak dari Allah, meninggalkan Allahnya dan ketetapannya kepada Allah, dan berpaling kepada sembahan orang-orang asing daripada istrinya ini. Dan sayang sekali Salomo yang melakukan pemerintahan yang begitu elok, luar biasa, diurapi dengan hikmat, pada akhirnya mengakhiri masa tuanya dengan meninggalkan Allah, saudara. Berapa banyak di antara kita menerima hikmat ini, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, orang yang diangkat Tuhan dari muda berapi-api melayani Tuhan, mengawali hidup dengan roh ya, dengan semangat api menyala-nyala melayani Tuhan. Namun di akhir masa ketika ia sudah menjadi hebat, dia terbuai oleh harta dan dia berpaling kepada mamon dan kenikmatan daging, sehingga ia terjatuh dan jauh daripada kuasa Allah dan berkat Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa dosa, perbuatan yang jahat itu diwarisi atau diwariskan
kepada anak-anak cucu kita, saudara. Mungkin karmanya, upahnya tidak langsung diterima oleh kita sebagai pelaku dosa, namun itu akan ditimpakan kepada anak dan cucu kita. Saudara, di sini kita berpikir dan renung, mungkin kita bisa menimbang-nimbang lagi. Kalau saudara sudah percaya dan dipakai Tuhan, jangan sekali-kali menyimpang dan meninggalkan Allah untuk kenikmatan daging, saudara. Karena itu bisa berujung yang tidak baik, terkhusus kepada anak keturunan kita. Dan juga demikian perbuatan baik Daud juga dilimpahkan berkatnya kepada Salomo. Namun kesalahan fatal Salomo ditimpakan tidak hanya kepada keturunan Salomo, namun seluruh bangsa Israel menanggung deritanya. Jadi sejak bangsa Israel terpecah menjadi 12 suku ini, saudara, sejak saat itu terjadi banyak sekali konflik sehingga akhirnya pemerintahan Israel ini jatuh ke tangan musuh pada waktu itu, ya saudara, dan tercerai-berai kemana-mana. Jadi suku bangsa Israel ini terpecah-pecah, saudara. Nah, ini adalah kisah perjanjian lama. Dari sini kita belajar bahwa Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan memberi upah yang baik kepada orang yang berbuat baik. Namun Tuhan juga memberikan hukuman kepada orang yang tidak taat dan setia. Kita belajar di bagian dunia yang lain setelah sekian ratus tahun, ya mungkin, atau ribu tahun, ya ini di masa Yesus, yaitu Tuhan tampil sebagai penyembuh dan tabib yang ajaib. Ya ini dari Markus pasal 7 ini, saudara, ya. Markus pasal 7 ini dikisahkan, ya, Tuhan Yesus habis keluar, habis melayani Tuhan, mungkin dia pergi meninggalkan kota Tirus dan pergi ke Galilea untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Allah. Dan di tengah jalan dia melewati kota Sidon ini, di tengah-tengah daerah Dekapolis di kota Sidon ini, dia bertemu dengan orang yang membawa seseorang yang sakit, dan itu jalannya adalah jalan ramai. Namun pada waktu itu orang itu melintas pakai gerobak, pedati, keledai, kuda, dan juga mungkin berjalan kaki. Dan Yesus bersama para murid ini berjalan kaki pada waktu itu, saudara, ya, dan berjumpa dengan seseorang yang membawa orang yang sakit, tuli dan gagap bicaranya, dan dia meminta untuk Tuhan Yesus menupangkan tangan, saudara, kepada orang yang tuli dan gagap bicaranya ini. Lalu Tuhan Yesus membawa orang sakit itu dan memisahkan diri dari kerumunan orang jalan di pinggir jalan, dan dia menyembuhkan dia memasukkan tangan, jarinya, telunjuknya mungkin, ya, kepada telinga orang sakit itu, dan juga dia menengadah ke langit, dia meludah, ya, kemudian dia meraba lidah dari orang yang sakit itu dan sambil berkata, Efata, atau terbukalah, gitu, ya. Maka mukjizat terjadi, dan orang itu menjadi sembuh. Di dua masa yang sama ini kita belajar, ya luar biasa kisah ini, saudara. Kita belajar menjadi taat dan setia kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan pertama dan Injil ini menampilkan kisah yang satu di mana Allah murka dan mulai melakukan eksekusi keputusan penghakimannya kepada kerajaan Israel melalui kesalahan Raja Salomo. Dan di masa yang lain, di masa Yesus, Allah tampil sebagai pribadi yang setia dan menyayangi hamba-hambanya dan memberikan kesembuhan. Dia tampil sebagai seorang tabib yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulannya dari bacaan hari ini adalah Allah itu hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah memperhatikan saudara dan saya. Detil-detil kesulitanmu, apapun bebanmu, Tuhan tahu, ya. Semua itu adalah rangkaian proses. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami sebuah kesesakan, atau saudara sedang baik-baik saja, Anda tetap dalam pengawasan Allah. Jadi tetaplah berpegang teguh kepada kesetiaan, kemurnian hati, kebersihan diri dari hawa nafsu dan dosa, supaya kita selamat dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita dan anak-anak cucu kita senantiasa dalam naungan berkat kasih Allah. Akhir kata, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan memberkati. Salam sejahtera.